Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Imam Yahya selaku Direktur Moderasi Beragama, yang terhormat Bu Muyasaroh selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 57 KKN RDR UIN Wali Songo Semarang, yang terhormat Koordinator kelompok 57 Muhammad Naim Mutakin, dan tak lupa teman-teman panitia yang saya hormati serta segenap peserta yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukurlillahi robbi yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul untuk belajar bersama-sama di acara webinar pada pagi hari ini. Kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan pada acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan, acara yang ketiga yaitu materi, dan acara yang terakhir penutup. Sebelum kita mulai acara, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Hadiniyah Sholiyah Al-Fatihah. Amin. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Zain Mubarok. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah
عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم والعفو منكم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama ditujukan kepada Koordinator Kelompok 57 Muhammad Naim Mutakin. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Imam Yahya selaku narasumber pada kegiatan pada pagi hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ridja selaku Kepala PPM UIN Wali Songo Semarang. Yang terhormat kepada Ibu Muyasaroh selaku dosen pembimbing kelompok 57. Yang terhormat para KKN reguler dari rumah ke-57 kelompok 57, dan juga yang terhormat para hadirin semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan yang insya Allah mubarak. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Saya di sini selaku koordinator dan juga mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih dan selamat datang sudah berkenan hadir dalam acara pagi hari ini, yang mana pada acara pagi hari ini yaitu sinau bareng tentang mengenal Islam yang rahmah berprinsip wasatiyah pada generasi milenial. Berbicara tentang wasatiyah adalah moderasi, dan yang dimaksud moderasi adalah sikap tengah-tengah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia sendiri sering terjadi perselisihan yang dikarenakan perbedaan pemahaman. Oleh karena itu di Indonesia khususnya generasi milenial perlu dikenalkan lebih dalam
tentang Islam yang rahmah berprinsip wasatiyah. Kemudian acara ini juga dapat berjalan dengan lancar berkat dari bantuan berbagai pihak. Maka izinkanlah kami untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imam yang sudah berkenan menjadi narasumber pada kegiatan hari ini, dan juga para hadirin semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi pada acara pagi hari ini. Terlepas itu, kami juga menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan pada acara ini. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan tersebut. Kami berharap kita semua mendapatkan manfaat dan pengetahuan yang luas dari acara ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang kedua yaitu dari dosen pembimbing lapangan kelompok 57 UIN Wali Songo Semarang. Kepada Bu Muyassarah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati beliau Dr. Haji Imam Yahya MAG selaku Ketua Rumah Moderasi Beragama dan sekaligus sebagai narasumber yang mana di hari ini waktunya hari libur, harusnya bersama keluarga, tapi menyempatkan diri untuk bersedia menjadi narsum di kegiatan kelompok KKN, yaitu kelompok 57 yang kami hormati. Yang kami hormati pula yaitu panitia KKN 57 yang selalu kompak dan selalu semangat. Yang kami hormati juga peserta kegiatan webinar Sinau Bareng ini. Semoga kegiatan ini lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Yang pertama kali kita ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberi keamanan dan kesehatan semua tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat dan salam kami haturkan pada beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua besok kelak menjadi umat yang baik, yaitu masuk ke surganya. Amin. Amin. Kegiatan ini sebetulnya memberikan bekal pada mahasiswa saya, terutama KKN 57, yang pada umumnya pada peserta webinar Sinau Bareng ini semua generasi milenial, karena generasi milenial ini merupakan agen perubahan dalam syiar Islam wasatiyah, yaitu Islam yang toleran, Islam yang penuh penghormatan terhadap keragaman, dan Islam yang baik untuk semua orang. Yang mana kegiatan ini mempunyai sifat dan urgensi Islam wasatiyah, yaitu sebagai umatan wasatun yang diartikan sebagai pengikut, orang yang mengambil jalan tengah atau penganut yang berprinsip moderat. Agar apa? Agar menjadi orang yang adil, seimbang dalam berbagai hal, baik dari segi syariah maupun muamalah, serta mampu menciptakan kehidupan harmoni di tengah-tengah masyarakat. Inilah harapan saya kepada peserta KKN 57, semoga bisa mengambil hikmah kegiatan webinar Sinau Bareng ini dari awal sampai akhir, biar kelak saudara menjadi alumni UIN Wali Songo menjadi suri tauladan di tengah-tengah masyarakat. Kurang lebihnya saya
diberi kesempatan untuk memberikan sambutan sepatah kata dari kegiatan webinar Sinau Bareng ini. Semoga tiada halangan suatu apapun dan semoga lancar. Saya akhiri sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada pagi hari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku MC pada pagi hari ini mengucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari kami. Cukup sekian, saya sebagai MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum memulai acara, saya akan membacakan CV dari moderator kita yang akan menuntun acara pada pagi hari ini. CV moderator kita pada pagi hari ini bernama Kholis Sumairo. Tempat tanggal lahir Ngawi 22 Mei 1999. Email kholisumairo@gmail.com. Alamat RT7 RW 2 Dusun Pinong, Kecamatan Kedunggalan, Kabupaten Ngawi. Riwayat pendidikan yang pertama yaitu MI Al-Fajar Kedunggalar, yang kedua MTSN 5 Ngawi, yang ketiga SMAN 1 Ngawi, dan yang terakhir UIN Wali Songo Semarang. Pengalaman organisasi yang pertama yaitu Bendahara Hima, yang kedua BMC Wali Songo, dan yang terakhir yaitu Supervisor Ma'had Ulil Albab. Sebelum memulai acara akan dituntun oleh moderator kita, dan selanjutnya acara saya serahkan kepada moderator. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Yang saya hormati Bapak Imam Yahya selaku Ketua Rumah Moderasi Beragama UIN Wali Songo. Yang saya hormati Ibu Mia Saroh selaku DPL KKN kelompok 57 dan teman-teman KKN kelompok 57 dan teman-teman yang sekarang bergabung di Zoom dalam agenda Sinau Bareng mengenalkan Islam yang rahmah berprinsip wasatiyah pada generasi milenial. Selamat pagi dan selamat datang semuanya. Sebelum acara dimulai, di sini saya akan membacakan peraturan yang akan agar berjalannya lancar. Yang pertama, peserta tidak boleh makan ataupun minum saat acara berlangsung. Kamera semua peserta diusahakan on. Pertanyaan nanti diajukan lewat chat room. Terus bagi penanya yang mendapat door prize buku wasatiyah dari area Prof. Quraisy Shihab, semua peserta wajib mengisi daftar hadir, dan daftar hadir akan dibagikan nanti di tengah-tengah acara. Dan sertifikat diberikan bagi peserta yang mengisi daftar hadir. Oke. Acara mode Sinau Bareng ini, oleh kelompok kami dilatar belakangi karena kita sadar bahwa generasi milenial saat ini perlu adanya pengenalan Islam yang rahmah, yang berprinsip wasatiyah, karena media sosial ini sekarang ini arusnya sangat cepat. Kalau kita tidak punya pencegahan yang kuat, kita juga akan ikut arus tersebut. Sehingga pengenalan ini sangat penting sekali. Oleh karena itu kita sudah bersama pemateri kita yang sangat luar biasa dari Ketua Rumah Moderasi Beragama, Bapak Imam Yahya. Berikut kurikulum kita beliau, yaitu nama lengkap Bapak Imam Yahya, tempat tanggal lahir Brebes 10 April 1970, email imamyahya@walisongo.ac.id, nomor HP 0815 7715 067,
alamat Dia Pandana Merdeka, Hal 2 Ngalian Semarang, riwayat pendidikan, program tinggi S1 IAIN Wali Songo Semarang, lulusan 1993, perguruan tinggi S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1998, perguruan tinggi S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus tahun 2003. Pengalaman organisasi, pertama Dekan Perdi UIN Wali Songo Semarang 2015 hingga 2019, 2 Wakil Ketua PWN Jawa Tengah 2014 hingga 2018, 3 Sekretaris Bidang Pendidikan MUI Jawa Tengah 2016 hingga 2021, dan yang terakhir Direktur Rumah Moderasi Beragama UIN Wali Songo Semarang 2019 hingga sekarang. Untuk Bapak Imam Yahya, waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pusat PPM UIN Wali Songo Semarang, Bapak Dr. Riza, yang terhormat Ibu Hajah Muyasaroh MSI, dosen pembimbing KKN kelompok 57, yang saya hormati dan saya banggakan, semua mahasiswa-mahasiswi peserta KKN kelompok 57 dan semua hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada tanggal 12 Rabiul Awal ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengikuti acara ngaji bareng, ngobrol bareng bersama kelompok KKN 57 UIN Wali Songo Semarang. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Iya, pertama saya mau dihubungi untuk acara ini, mestinya tanggal 12 Maulid tidak ceramah barang gitu. Padahal kan Maulid Nabi. Tapi saya ingat yang minta itu mahasiswa. Kalau mahasiswa itu kalau minta untuk ceramah atau ngisi itu memang sebagai dosen rasanya itu berdosa kalau tidak mengiyakan itu. Karena ya mereka adalah ya sebetulnya yang membentuk saya menjadi semacam ini adalah teman-teman mahasiswa sejak dulu sampai sekarang ini. Oleh karena itu saya ya meskipun mungkin agak kayak enak badan atau termasuk tadi sampaikan mau jalan-jalan, ya nanti jalan-jalannya setelah jam 11.30 katanya. 10.30 apa 11.30 tadi ya. Kayaknya 10.30 ya. Setelah 10.30. Jadi insya Allah tidak ada apa-apa, dan saya mengapresiasi teman-teman KKN 57 di bawah bimbingan Bu Muyasaroh, hari libur tetap jalan. Ini saya kira semangat sekali. Mudah-mudahan semangat saudara untuk mengadakan acara webinar pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi masa depan saudara. Saya kalau bicara masalah KKN kayaknya ingat berapa tahun yang lampau ya, saya juga usianya 22, kalau sekarang sudah 50 berarti sudah 28 tahun yang lampau saya juga KKN semacam ini, jaketnya juga masih seperti itu, seperti Mbak Kholis itu, masih biru semacam itu, cuman jaketnya sudah nggak ada sekarang. Tapi semangat saya kembali lagi 28 tahun yang lampau bahwa saudara-saudara yang sekarang ini ada di KKN itu kan 5 atau 10 tahun yang akan datang akan menjadi pemimpin di masyarakat. Oleh karena itu saya sangat merespon apapun kegiatan saudara selama saudara itu di KKN, karena ini akan berpengaruh, akan berkesan hingga nanti saudara sudah menjadi para pemimpin.
terkadang di KKN itu kayaknya biasa-biasa saja, tapi mungkin akan mengenang di masa yang akan datang. Saya yakin di sekarang ini kan beda masanya. Kalau dulu waktu saya kan berarti bisa ketemu bareng, ngobrol bareng. Kalau sekarang ini kan memang di era milenial, masa pandemi, kita lebih banyak ketemu di ini. Saya kira punya kesamaan nasib ya. Nasibnya itu nasib lagi KKN. Dan biasanya nasib KKN kan sebentar lagi skripsi wisuda, dapat ijazah, terus sebentar lagi dapat ijabsah. Kalau ada yang sudah punya calon itu. Oke, saudara sekalian, mahasiswa peserta KKN 57 yang saya cintai dan saya banggakan. Saya kemarin diminta untuk mengenalkan Islam wasatiyah pada generasi milenial. Oleh karena itu, saya membuat judul moderasi beragama bagi kaum milenial. Lanjut. Ini yang saya. Oke. Ya, sebelum masuk ke soal moderasi beragama, saya akan mengajak pada saudara siapa sesungguhnya kaum milenial itu. Ya, karena kan begini, kalau bicara masalah milenial itu saya ingat saya itu mungkin sudah tidak masuk dalam kategori milenial. Kalau dalam bahasa guyonnya ya seperti saya atau mungkin Bu Muyas mungkin tengah-tengah ya antara milenial dan kolonial. Tapi kalau saya kan sudah eranya era kolonial. Dulu tahun 70-an, saya kuliah tahun 90-an, bahkan saya kuliah itu KKN itu kan belum ada listrik, apalagi ke IT semacam ini. Tapi di era milenial ini, saudara sekalian, kuliah itu di tempat yang tadi di rumah masing-masing, saudara bersahabat dengan IT. Maka saya gambarkan ya KKN ya seperti ini gambar ini. Kita di depan komputer, kita di depan HP, kemudian kita tersambung ke dunia maya kemana saja. Jadi meskipun ini diikuti oleh hanya 32 peserta, kemudian oleh banyak teman-teman mahasiswa UIN, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada rekaman ini itu bisa juga direkam oleh orang, kemudian bisa didengar oleh orang yang lain itu. Maka saya juga selalu diingatkan sama teman-teman itu ya pokoknya kalau berkomunikasi di webinar atau dimanapun itu artinya kita berhadapan dengan masyarakat dunia. Bisa saja nanti direkam kemudian saya ngomongnya tidak pas kemudian disampaikan berkaitan undang-undang yang terbaru itu, undang-undang IT itu, maka kemudian jadi masalah. Seperti yang pada hari kemarin mungkin ya ada namanya penceramah, siapa namanya orang Jawa Timur itu, orang Malang. Mbak Kholis tadi kan orang Jawa Timur ya. Yeah. Siapa Nur Suki itu ya. Yang dia karena waktu diskusi gini hanya 2 orang sama Refli Harun itu, tapi kemudian diupload dan itu berhadapan dengan orang seluruh dunia itu. Oleh karena itu, memang inilah kehebatan era milenial itu. Mungkin saudara itu ngomongnya di KKN-an kayak gini, tapi bisa saja nanti informasi itu akan bisa diterima oleh semua orang yang punya concern terhadap materi pembahasan kali ini. Saya menuliskan di sini tuh kaum milenial adalah mereka yang lahir tahun 2000-an. Mereka terlahir itu langsung akrab dengan komunikasi, media, dan teknologi digital itu. Ya, ini mau tidak mau, suka tidak suka, sesungguhnya kita semua mahasiswa UIN itu sudah masuk di teknologi digital. Saudara kuliah ini sudah 1-2 semester ini kan tidak ketemu dosennya, tidak ketemu temannya itu. Tidak bisa hahaha ya. Kan biasanya kalau mahasiswa semester 6-5 itu kan lagi suka hahaha. Ya, artinya lagi suka memperbanyak teman gitu kan ya. Jadi mahasiswa yang berhasil itu kan mahasiswa yang berhasil dapat ijazah dan juga lain-lain itu. Maka tadi saya sampaikan itu kalau nanti sebentar lagi saudara punya
skripsi sudah selesai, dapat ijazah, dan biasanya nanti sebentar lagi dapat ijazah. Jadi kalau saudara yang kreatif biasanya setelah wisuda nanti mengenalkan calonnya kepada orang tua. Ini namanya berhasil kalau menurut saya itu. Adapun kalau saudara, Pak saya mau kuliah dulu S2, S3 ya monggo. Itu pilihan dari saudara sekalian. Jadi itu bersahabat dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Maka saudara sekalian yang hadir ini, kecuali saya dan mungkin Bung Mulya Saros, sudah masuk kategori milenial. Orang yang hari-harinya itu pasti berkaitan dengan media, komunikasi, dan teknologi digital. Saya mau tanya pada saudara itu, berapa banyak saudara membaca informasi di HP dengan membaca Al-Quran itu? Ya khususnya ini kayak teman-teman yang dari pesantren itu mungkin perlu juga ditanya itu. Seberapa banyak kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan ayat-ayat yang ada di medsos itu. Kalau bangun tidur, yang dibaca pertama kali apa, Mbak? HP ya? Handphone, Pak. Iya. Handphone ya, kata Mas Afi. Jadi pertama kali biasanya dibaca itu handphone itu. Jadi ya mungkin tahajud dulu ya, Mas Vicky mungkin tahajud dulu, baru kemudian baca handphone. Baca Qurannya nanti kalau sudah siang. Ya kalau bisa baca, kalau sudah kemudian pengen berangkat, ya lupa juga. Ya ini memang gejala di tengah-tengah kita itu. Jadi kita bersahabat dengan komunikasi, maka hari-hari kita itu hari komunikasi. Ini kalau saya lihat dari partisipan di sini ada 33. Ya ini kan yang kita bisa berdialog berhadapan kan hanya beberapa saja, karena yang lain ya tadi sibuk dengan teknologi digital itu. Maka ya saya nggak apa-apa karena apa yang saya sampaikan bisa saja nanti bisa dibuka lagi setelah acara ini selesai atau dimanapun saudara berada. Oke, lanjut. Ya, ini generasi milenial tadi tahun 2000-an. Lanjut. Ya, saya melihat gini, ada beberapa ciri generasi milenial itu yang saya kutip dari sumber Connecting with the Millennials itu. Jadi berhubungan dengan era milenial itu. Jadi yang pertama itu yang banyak dicirikan bagi teman-teman KKN ini atau generasi milenial itu adalah adanya UGC, UGC. Lebih dipercaya oleh kaum milenial ketimbang informasi satu arah. UGC itu adalah pengakuan dari orang lain. Jadi kalau saudara-saudara itu dulu atau sekarang ya, sekarang HP saudara itu kan pasti bagus ya. Kalau HP saya itu kan, atau mungkin juga Bu Muyas, ya paling kan HP seperti saya itu hanya bisa untuk WA, kemudian untuk ya kayak gini, ini webinar, paling ya nanti apalagi Bu WhatsApp gitu ya, nanti paling ya Instagram, atau juga mungkin beberapa komunikasi yang bisa kita pakai. Tapi untuk mahasiswa milenial ini kan saya kira dibutuhkan banyak fitur. Maka biasanya itu ketika kita mau beli HP merek Samsung, itu kita butuh user generated content. Jadi kita butuh ada pengakuan orang lain tentang Samsung itu. Temannya bilang Samsung itu apik, pasti biasanya kita akan mengikuti pengakuan orang itu. Ya, ini tanda bahwa sesungguhnya kita di generasi milenial ini itu tidak bisa langsung percaya kepada omongan orang, tidak bisa percaya kepada satu produk, tidak percaya kepada satu subjek. Itu perlu ada dukungan dari yang lain, karena kita tidak bisa ketemu langsung. Maka kalau ini teman-teman yang dari Fakultas Ekonomi itu, marketing sekarang ini. Jadi di marketing itu kan ada yang namanya sekarang ini kan menggejala, dan kita biasanya itu akan memilih jasa pengiriman itu adalah yang memang sudah dikenal oleh banyak orang itu. Mungkin Shopee yang dikenal itu, atau mungkin yang lainnya. Nah, ini ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri milenial kedua adalah memiliki akun sosial media sebagai komunikasi dan informasi.
semua teman-teman KKN itu pasti memiliki akun sosial media. Tadi saya sampaikan WA pasti, Instagram juga pasti, kemudian Twitter juga insya Allah pasti anak-anak muda itu. Ini kalau saudara sekalian itu di era milenial, HP-nya itu tidak tersambung ke Instagram, tidak tersambung ke Twitter, tidak WA, ya saya kira ya pulang saja ke ke pangkuan Ibu Pertiwi itu, karena sekarang ini zamannya zaman milenial itu. Maka ciri ini saya kira bagi saudara sekalian juga bukan sekedar penelitian, tapi berarti identifikasi bahwa orang milenial itu harus sukses itu ya harus mengikuti zamannya itu. Jadi tidak bisa seperti saudara itu, seperti saya itu ya kenal Instagram kan baru saja, kenal Twitter kan juga baru saja, dan tidak setiap hari saya mengikuti. Pokoknya ya Twitter ya punyalah gitu, Instagram juga punya, tapi tidak terlalu aktif. Tapi bagi teman-teman yang baru kan pasti aktif gitu. Jadi ciri yang kedua, kemudian ciri yang ketiga itu lebih ini, generasi milenial lebih membaca lewat smartphone daripada televisi atau daripada buku. Maka kita di UIN Wali Songo ini juga sedang persiapan bahwa perpustakaan itu sesungguhnya tidak harus besar, mewah fasilitasnya. Tapi yang penting itu adalah fasilitas IT-nya yang mewah itu. Jadi ketika kita masuk di e-library, mestinya kita akan bisa melihat apa saja di sana itu. Maksudnya apa saja itu ya ilmu apa saja itu. Ya, kan sekarang ini tidak butuh ada ruangan untuk membaca, karena saudara sekalian bisa membaca dari rumah, bisa membaca dari KKN atau dari mana saja. Maka wajar kalau tadi disampaikan bahwa membaca itu lewat smartphone lebih diutamakan daripada kita melihat TV atau melihat buku. Dan yang keempat, ini yang penelitian dari Connecting with the Millennials itu. Yang keempat yang saya kayaknya juga menjadi penting bagi kita, bahwa kelompok milenial itu menjadikan keluarga sebagai pusat pertimbangan dalam pengambilan keputusan mereka. Ini di luar dugaan, tapi ya ini bentuk bahwa sekarang ini sesungguhnya anak-anak atau mahasiswa itu masih percaya dengan orang tua itu. Bahkan dalam penelitian ini dilanjutkan itu bahwa anak-anak Indonesia itu lebih sopan katanya, daripada anak-anak negara-negara lain. Bahkan disebutkan anak-anak Indonesia itu generasi milenial Indonesia itu ketika dia berhasil, dia pertama kali yang dikirimi itu katanya adalah orang tua. Ini adalah pembacaan dari penelitian Connecting with Millennial yang dilakukan oleh teman-teman kita di Amerika itu ketika melihat di Indonesia itu. Ini menunjukkan bahwa kita di Indonesia itu termasuk anak-anak yang bagus, generasi yang bagus itu. Masih menjadikan keluarga itu menjadi pertimbangan. Ya, siapa lagi kalau bukan keluarga yang menjadi pertimbangan, karena yang setia setiap hari dari pagi sampai sore kan dengan keluarga. Nah, ini ciri yang saya kutip tentang generasi milenial. Oke, lanjut. Nah, kemudian kalau tadi berkaitan kita mau masuk ke soal moderasi beragama itu. Kalau saya melihat bahwa ada tantangan agama di era milenial. Di era milenial itu tadi saya kira dengan berbagai cirinya. Itu sekarang itu ada banyak fenomena yang menarik sekaligus juga mencengangkan. Yang pertama yang saya kutip adalah ada fenomena hijrah. Hijrah dari tren baru dalam pola pakaian dan pengajian. Jadi fenomena hijrah itu kan kalau saudara-saudara yang dari UIN itu pasti tahu ya, hijrah itu adalah perjalanan Nabi dari Makkah ke Madinah yang kita peringati dengan tahun hijriah itu. Tapi yang sekarang terjadi fenomena hijrah itu menjadi tren bagi orang-orang yang berubah dari asalnya pakaiannya itu tidak menggunakan jilbab, sekarang pakai jilbab, kemudian dia mengidentifikasi jilbabnya itu berbeda, yang kemudian mereka mengatakan sebagai fenomena hijrah. Kemudian yang kedua ada popularitas dan keilmuan, kemudian banjir informasi dan pandangan inklusif. Lanjut. Halo, lanjut.
Ya, tadi fenomena hijrah itu. Jadi di fenomena hijrah sekarang ini atau itu ada istilah hijrah festival. Nggak tahu kalau mahasiswa UIN pernah mengadakan festival hijrah apa tidak itu. Tapi kalau di Jakarta itu banyak festival yang diselenggarakan sebagai festival hijrah. Ya, karena kita tahu bahwa di era milenial sekarang ini apapun bagi orang ekonomi itu bisa menjadi sumber pendapatan. Termasuk ketika melihat ada fenomena hijrah di tengah-tengah masyarakat, itu sesungguhnya yang mendapatkan barokahnya itu yang mereka-mereka yang bisa melakukan marketing itu. Coba aja kalau secara sekarang itu ke toko-toko ya. Kalau ini yang mbak-mbak itu, kalau beli jilbab itu belinya di mana itu yang bagus itu? Di mana Mbak Holis, Bu Muya? Biasanya itu kan di mana Shopee ya. Carinya itu kan yang punya merek gitu. Yang bermerek. Mereknya apa? Pasti merek-merek terkenal kan. Elzata. Apa? Elzata. Oh, Elzata. Terus ada apalagi Robani dan sebagainya itu. Yang itu saya kira dikenal di Indonesia ini. Semua orang itu menggunakan Elzata dan Robani. Apa yang spesial mestinya itu? Itu di Ngalian itu sungguhnya ada juga buatan produk mahasiswa UIN itu yang sama seperti Elzata dan Robani itu. Cuman karena kita kadang terbawa era ekonomi yang kapitalis itu ya, bahwa kita kadang lupa bahwa sungguhnya sama itu yang dibuat oleh mahasiswa UIN dengan yang Elzata dan Robani itu. Cuman ada merek tadi itu. Sama seperti ini kan fried chicken itu. Fried chicken atau apapun yang chicken itu. Itu namanya itu kayak di Amerika. Tapi ayamnya ya ayam Ngalian juga. Digorengnya juga di Ngalian. Ininya di Ngalian. Apa bedanya fried chicken dengan itu fried chicken di depan pasar Ngalian itu yang dibuat oleh orang Jawa itu? Kata anak saya sih sama saja ya, cuman itu sambelnya berbeda katanya. Sama seperti kita sekarang ini jilbab itu kan ya sama saja, bahannya juga dari Indonesia, bahannya dari Semarang, yang jahit itu juga orang Ngalian, cuman kemudian dikasih Elzata itu nanti Elzatanya dapat uang, iya kan, mereknya kan dapat. Tapi kita merasa pede. Nah, ini karena kita terpengaruh dengan namanya gaya hidup baru, termasuk dalam proses keagamaan itu gaya baru syiar Islam ala milenial itu ya tadi dengan menggunakan ada festival hijrah lah, atau festival hijab atau yang lainnya itu. Sehingga hijab tidak lagi sekarang itu menjadi bagian dari surat An-Nur, di mana kita itu untuk menutup aurat yang paling utama, tapi lebih pada bagaimana agar jilbab itu menjadi keren kan itu. Sehingga kalau kita mau beli jilbab ya biasanya tidak mau di pasar Ngalian. Saya sering kalau diajak istri itu ke kalau sekarang apa nih ya, pen ya. Saya bilang di pen itu kan ya regane tok sing mahal itu. Kalau ininya kan sama saja itu dengan buatan di Ngalian itu. Ya umpama baju juga sama. Itu jilbab juga. Tapi ya tadi namanya budaya milenial itu ada semacam gerakan milenial itu. Maka ini ada namanya tadi fenomena hijrah dalam soal agama itu. Lanjut. Kemudian yang kedua tentang popularitas dan keilmuan. Lah, lagi-lagi soal milenial adalah soal IT. Maka kalau kita diklik di internet itu mau cari ustadz itu nanti akhirnya munculnya adalah surat ustadz Google gitu ya. Ustadz Google, ustadz YouTube itu ya tidak semua mereka itu tidak baik, tapi ada banyak juga yang bagus itu. Akan tetapi kita perlu hati-hati dengan popularitas keilmuan. Kadang orang yang populer tidak mesti ilmunya tinggi. Yang sekarang lagi ramai itu Ustadz Nur Sugi siapa itu yang kemarin ditangkap oleh
Bareskrim itu, ya beliau memang ustadz yang mudah-mudahan diberi hidayah. Tapi yang jelas itu yang kayak yang menjadi masalah adalah ketika mencaci maki, mengatakan NU begini-begini. Ini yang saya kira tidak usah kita ikuti. Ya, kalaupun kita mengkritik ya bil hikmah wal mau'izatul hasanah itu. Maka kita perlu hati-hati di popularitas dan keilmuan ini. Tidak semua yang di di internet itu ustadz yang hebat atau ustadzah yang hebat. Saya kira kita lebih tahu lah tentang siapa ustadzah yang bagus itu. Lanjut. Kemudian karena banjir informasi sekarang tadi itu, maka kita perlu sharing sebelum share harus menjadi sikap milenial. Jadi kita semua itu ya berhati-hati dengan yang namanya share terhadap informasi. Jangan sampai pokoknya ada informasi ini agar di-share gitu aja. Ya kalau kemudian itu baik di tengah-tengah masyarakat. Maka kalau informasi itu menurut saya itu dianggap tidak layak, ya sudah nggak usah di-share ke teman-teman itu. Karena begitu share tangan share itu, ya kalau dulu kan ada mulutmu buaya, mulutmu harimaumu. Mungkin ke depan tanganmu harimaumu. Karena melalui nutul gitu saja, itu bisa di-share, kemudian kita kena undang-undang ITE itu. Maka saya mengingatkan sharing sebelum share harus menjadi sikap baik kita kelompok milenial. Yang lanjutnya, kemudian lanjutnya ya ini ustadz milenial. Saya mengingatkan saja ada antara tatarruf tasyaddudi dan tatarruf tasahuli. Jadi ini kita akan masuk ke soal moderasi beragama ya. Jadi kita itu di era milenial ini kan kita banyak para pemuka agama. Jadi ada ustadz-ustadz yang tadi tatarruf tasyaddudi itu artinya ekstrim kiri ya. Ekstrim kanan tasyaddudi itu. Jadi tatarruf itu ekstrim, tasyaddudi yang kanan. Artinya tatarruf tasyaddudi itu orang yang ekstrim dalam memahami agama itu tasyaddudi sangat berat sekali. Jadi memahami agama secara tekstual itu. Maka kalau ada wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, orang yang tidak berpegang pada hukum Allah, maka kemudian dianggap kafir. Nah, ini yang difahami oleh ekstrem kanan itu ya orang yang tidak menggunakan fikih, maka berarti dia harus berhadapan dengan kita. Nah, ini tatarruf tasyaddudi itu. Sementara ada juga ada tatarruf tasahuli yang terlalu meremehkan agama. Jadi kalau kasus yang mudah itu, kalau tatarruf tasyaddudi kan gini. Dalam Al-Quran itu surat An-Nur itu kan bahwa perempuan itu diminta untuk menjulurkan jilbabnya. Maka ketika difahami oleh kelompok yang tasyaddudi itu, ya namanya menutup aurat itu adalah menutup semua bagian tubuh perempuan. Maka kalau semua bagian tubuh perempuan, ya perempuan harus tutup rapat-rapat itu. Tidak hanya menggunakan jilbab, tapi juga pakai cadar dan sebagainya itu. Ya tidak salah kalau dalam konteks pemahaman keislaman itu. Namanya tatarruf tasyaddudi. Sementara kalau tatarruf tasahuli itu adalah mereka yang menganggap bahwa itu jilbab itu kan substansi saja. Maka tidak harus saya menggunakan jilbab. Saya itu tidak pakai jilbab, tapi hati saya terjilbabi. Mungkin begitu ya kalau tatarruf tasahuli itu. Jadi dia menganggap ritual keagamaan tidak begitu penting. Yang penting adalah tasyaddud. Yang penting adalah substansi. Maka kita juga lihat banyak teman-teman kita muslimah di Indonesia ini tidak pakai jilbab karena menurut mereka itu pemahamannya itu bahwa orang pakai surat An-Nur itu tidak hanya soal ritual jilbab. Tidak pakai jilbab asalkan hati saya itu terjilbabi, tidak ada masalah. Maka ya bagi kita sebagai orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat ya memang itulah model pemahaman keagamaan di kita. Maka nanti ada tawaran tentang, lanjut Mas, tawaran terhadap pemahaman
keagamaan. Jadi kalau kita dihadapkan di tengah-tengah masyarakat, cara memahami agama itu berbeda-beda. Tadi yang tasaddudi itu ya tidak salah memahami teksnya semacam itu. Tapi yang tasahuli ya tidak salah kalau kita bicara masalah pemahaman yang sangat sangat lebar. Maka muncullah apa yang disebut sebagai moderasi beragama. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang moderat dalam pemahaman keagamaan. Jadi perlu saya ingatkan pada kita semua bahwa wasatiyah atau moderat itu bukan berarti kita mewasatiyahkan Islam. Kita memoderatkan Islam. Enggak, Islam itu adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus kamu illa rahmatan lil alamin, untuk rahmat sekalian alam ini. Islam itu sesungguhnya adalah agama yang rahmatan lil alamin itu. Maka kalau bicara masalah agama Islam sudah tidak butuh lagi dimoderatkan karena sesungguhnya dari sononya sudah moderat. Kalau saudara nggak pernah ngambil mata kuliah Islam dan moderasi beragama ya. Jadi kalau soal moderat itu dalam Islam itu sudah moderat dari sananya itu. Coba aja kalau kita memahami tentang usuluddin ya, tentang teologi, tentang ketuhanan itu. Ya kan ada namanya faham Jabariyah, ada faham Qadariyah. Kalau menurut faham Jabariyah itu bahwa kita itu adalah manusia, kita itu ciptaan Allah. Maka ya kita melaksanakan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Tidak bisa kita macam-macam itu. Kita hidup itu karena Allah, karena yang buat Allah. Kita jadi orang baik ya karena Allah. Kita jadi KKN seperti sekarang ya karena Allah. Semua itu kita seperti wayang. Semua itu ada pada Allah. Sehingga bagi orang Qadariyah itu tidak perlu ada usaha itu. Ngapain? Kita itu sudah ditetapkan oleh Allah itu. Sementara ada paham yang namanya paham Jabariyah. Di mana kalau dalam paham Jabariyah berarti Allah itu memberikan kita akal. Maka dengan akal kita bisa menentukan masa depan kita. Nah, ini kalau menurut Pak Faham Qadariyah itu. Coba kalau Faham Jabariyah gini, ini saya punya pulpen, ini akan saya jatuhkan. Kira-kira kalau saya lepas jatuh apa enggak? Ini spidol ini kan saya lepas jatuh apa enggak? Jatuh ini. Ya, karena memang kalau menurut Faham Qadariyah ya kita itu punya pikiran, maka kita bisa menentukan perilaku kita. Kalau ini saya lepaskan pasti jatuh ke bawah karena ada namanya daya gravitasi bumi itu. Maka muncullah paham yang disebut sebagai paham Qadariyah. Maka kemudian kalau dalam teologi sejak dulu sampai sekarang itu ya ada namanya paham yang tengah-tengah. Ada paham Qadariyah, ada paham Jabariyah, nanti ada paham tengah-tengah yang disebut sebagai paham Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di mana kita itu menurut paham Asy'ariyah dan Maturidiyah, kita itu punya akal pikiran dari Allah dan kita juga punya takdir, tapi kita punya usaha. Maka takdir itu ada takdir yang sifatnya mubrom, pasti, dan takdir yang sifatnya mu'allaq. Yang pasti itu adalah kita manusia pasti mati, pasti punya istri, pasti punya suami, atau bukan ya pasti dapat lah, karena kan saya kan belum ya. Jadi saya itu pasti dapat suami. Suaminya yang ganteng atau tidak tergantung pada kita. Kalau kita carinya yang ganteng ya insya Allah dapat yang ganteng. Tapi kalau saudara sejak mahasiswa wis pokoknya aku saentu-entu Pak, entuk sing ganteng ya syukur, elek ya rapopo, sing penting lanang ya nanti mungkin dapat gitu. Tapi kan dapatnya seadanya. Tapi kalau saudara ideal, saya punya suami itu harus yang berwibawa. Wibawa motor, wibawa rumah, wibawa mobil, wibawa semua ya nanti akan dapat semacam itu. Ya tentu bukan ya ini seperti sebatas jok saja bahwa anak indah dunia abdi tergantung kepada maka saya mengingatkan pada saudara itu moderasi beragama itu adalah cara pandang
cara pandang terhadap praktek keagamaan, pemahaman keagamaan. Jadi yang dimoderatkan itu adalah pandangan keagamaannya, pemahaman keagamaannya itu. Kalau tadi tentang jilbab, ya kita bukan soal teks jilbabnya, bahwa jilbab itu wajib. Tapi cara memahaminya itu, apakah harus tasyaddudi, seperti tadi, bahwa kita ditutup semuanya, atau tasahuli, seperti teman-teman yang tidak pakai jilbab. Nah, maka kalau dalam benak kita, kelompok moderasi itu ya bagaimana kita memahami Islam itu ya sesuai dengan pemahaman kita itu pemahaman yang kontekstual tadi itu. Kita berjilbab, tapi kita soal menutup aurat itu kan ada dalam fikih ada macam-macam. Ada yang menurut fikih itu bahwa auratul mar'ah itu adalah kullu jami'i badaniha, semua badannya itu, sehingga harus tutup semuanya. Tapi ada juga yang mengatakan oh tidak semuanya, jadi muka dan tangan, telapak tangan itu diperbolehkan, sama seperti kita sholat itu. Kalau sholat kan kita mukanya kelihatan dan telapak tangannya kelihatan. Maka kita di kelompok moderat itu ya kita mengambil yang tengah-tengah, wasatiyah tadi itu. Jadi kita tetap pakai jilbab, tetapi kita ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan itu. Sama seperti di kampus UIN itu, di UIN itu kita harus pakai jilbab. Dan jilbabnya itu ya seperti yang sudah pakai sekarang ini, seperti Mbak Kholis ini, maaf gitu itu. Ya, karena apa? Karena di UIN menganggap bahwa kita itu bukan kelompok yang tasaddudi dan bukan tasahuli. Boleh saudara tidak pakai jilbab seperti yang tasahuli tadi, tapi ketika di luar, kalau masuk kampus harus pakai jilbab, aturannya begitu kampus Islam itu. Saudara juga boleh nanti pakai cadar di rumah, tapi ketika di kampus secara administratif itu harus kelihatan mukanya, karena kita berkaitan dengan proses belajar mengajar itu. Maka di kampus Wali Songo kan aturannya jelas bahwa ketika di kampus itu saudara menggunakan jilbab semacam yang dipakai sekarang ini. Kalau ada paham yang tasahuli, yang tidak mau pakai jilbab, ya nanti kalau sudah keluar kampus silahkan dibuka lagi, nggak apa-apa. Itu ada soal pribadi masing-masing. Tapi kalau sudah di kampus, memang harus berkaitan dengan aturan kampus. Maka sebaliknya, yang pakai penutup muka juga begitu. Nah, maka kalau banyak disorot, IAIN nggak bersahabat dengan cadar, ya bukan begitu. Memang aturan di kampusnya itu mewajibkan semua mahasiswa pakai jilbab, baik yang Islam tasahuli maupun Islam yang tasaddudi. Oke, itu jadi moderasi beragama itu adalah memoderatkan pemahaman keagamaan. Maka ini ada norma umum. Kita itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang multikultural, kita di tengah-tengah masyarakat muslim yang punya pendapat yang berbeda-beda, ada Jabariyah, ada Qadariyah, maka kita mengambil yang tengah-tengah, yakni moderat atau wasatiyah. Lanjut. Ya, untuk moderasi beragama di UIN, itu ada 4 hal yang ditanamkan. Yang pertama itu adalah komitmen kebangsaan, toleransi beragama, pengembangan nilai moderasi, dan moderasi di era milenial. Jadi komitmen kebangsaan itu begini, dalam Al-Quran itu tadi disebutkan ati'allaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kamu sekalian pada Allah, pada Rasul, dan ulil amri. Maka dalam komitmen kebangsaan kita di generasi moderasi Gen 2, generasi Wali Songo itu, Islam tidak harus menjadi sebuah dasar agama, atau Islam itu tidak harus menggunakan konsep khilafah. Islam itu di Indonesia cukup menjadi spirit, substansi dalam kehidupan beragama. Maka boleh kita menggunakan dasar kita itu adalah Pancasila, karena kita yakin bahwa dalam Pancasila itu sesungguhnya adalah 5 dasar itu sesungguhnya adalah 5 panca yang ada dalam agama kita. Maka bagi kelompok-kelompok yang sepakat dengan Pancasila, ya Pancasila adalah bagian dari keislaman kita. Kemudian toleransi beragama antar
ya toleransi dan anti kekerasan, artinya antara. Kemudian yang ketiga tentang pengembangan nilai Wali Songo. Kita ingat bahwa kita itu di Wali Songo. Dan Wali Songo mengajarkan kepada kita tentang bagaimana hidup berbudaya. Maka ada istilah akomodatif dengan budaya lokal atau local wisdom. Jadi Islam datang di Jawa itu tidak ujuk-ujuk langsung Allahu Akbar. Tapi Islam datang di Jawa itu dengan cara seni budaya Jawa. Ada sekaten, ada gamelan dan sebagainya. Enggak apa-apa, sekatennya masih, gamelannya masih, tapi isinya dirubah menjadi isi yang Islami. Ini model gerakan budaya Wali Songo. Kemudian yang keempat, jangan lupa bahwa moderasi beragama kita juga harus ikut di era milenial seperti sekarang ini. Maka tadi beberapa saran saya di era milenial itu, satu, ya kita jangan lupa bahwa di era milenial kita itu harus share sebelum sharing, kita harus sharing sebelum share. Ya, jadi kita sebagai user terhadap smartphone itu harus menjadi smart user, orang yang bisa memanfaatkan smartphone. Kita punya smartphone itu ya usernya harus smart. Kita smartphone-nya bagus, tapi kalau si pengguna atau kitanya tidak bisa menggunakan, apa arti smartphone itu? Maka saya mengingatkan ya di era milenial itu ya kita harus smart sebagai user, smart user. Kemudian yang kedua, dalam hal yang berkaitan dengan dengan tadi yang saya sampaikan tentang popularitas dan keilmuan, bahwa ketika kita berbicara di IT, kita mendengarkan YouTube, mendengarkan apapun yang ada di dunia maya, ya kita jangan sampai kemudian karena dia yang mengucapkan adalah orang populer, kemudian kita ikut. Ya kita harus tahu dulu bagaimana risalah keilmuan mereka itu. Ya, yang sekarang lagi ramai tadi kan ada narasumber atau apa namanya ustadz yang kemudian suka begini begitu, ya nggak usah kita cari ustadz yang baik lah gitu. Maka tadi saya melihat di sana pentingnya moderasi di era milenial. Coba tadi Mas di halaman ke-10 Mas. Ya, ini yang ini. Ya, bawahnya. Pentingnya moderasi beragama di era milenial itu. Bahwa gagasan moderasi itu sangat penting disampaikan oleh pendakwah milenial secara digital dengan kemasan yang sangat menarik karena zaman sekarang ini serba digital. Jadi mungkin saudara sekalian, ini Mbak Holis kan dari FDK ya, dari Fakultas Dakwah dan juga dari fakultas yang lainnya itu. Bagaimana kita mengemas dakwah di era milenial yang bersahabat dengan milenial. Saya melihat umpama dakwanya Gus Baha atau Gus Koyum atau yang lainnya itu paling tidak mulai ada akselerasi. Kalau dulu itu duduk di mimbar, kemudian banyak orang yang datang. Sekarang ini dakwanya Gus Baha, Gus Koyum itu kan sudah disebarkan lewat YouTube itu, lewat YouTube atau lewat yang lainnya. Ini bagian akselerasi dakwah di era milenial itu. Maka kalau saya ada pengalaman di UIN lain itu, ada di Fakultas Dakwah itu ada web yang khusus tentang cari dai. Jadi cari dai itu bisa dicari di webnya Fakultas Dakwah, di situ ada kolom cari dai. Jadi kalau mau cari dai itu ya bisa disuruh, di situ ada ustadz siapa, ustadzah siapa, tidak harus kemudian ustadz yang dari Jakarta. Dari Ngalian juga ada ustadzah Kholis, umpama dari Ngalian ada ustadzah Saidatul Wafiyah atau Ustadz Zaki atau yang lainnya itu. Kalau kita tawarkan di era milenial itu, ya kita kadang merasa malu Pak. Loh, kalau saudara malu, mereka yang tidak punya bekal dakwah juga nggak apa-apa kok. Kenapa kita malu itu? Mungkin juga dari fakultas lain juga sama. Gitu ya. Jadi saudara-saudara yang di fakultas lain juga punya kewajiban yang sama seperti itu. Maka tadi silakan saudara membuat situs dakwah Islam yang itu bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan kiai-kiai muda yang moderat di kalangan organisasi sosial keagamaan di Indonesia. Ya, kalau sekarang ini yang
Iya, saya mau tanya pada saudara ini yang di Ngalian. Kalau saudara mau cari ustadzah di internet itu carinya bagaimana? Ada yang dari Fakultas Dakwah enggak ini? Pernah enggak saudara cari ini, cari penceramah di milenial di internet itu? Enggak pernah Bapak, jadi biasanya dari kakak tingkat atau saran dari teman-teman yang lain. Nah, iya, jadi dari mulut ke mulut ya. Makanya kalau melihat teman-teman di UIN Jakarta itu mereka itu teman-teman yang mahasiswa-mahasiswa yang senior itu. Kalau KKN kan berarti senior ya. Mereka itu berani untuk membuat web sendiri dan mereka menawarkan teman-temannya itu. Karena bagi mereka bilang begini, loh Pak, daripada kita itu tidak menawarkan, sementara orang lain yang tidak paham tentang agama menawarkan, kenapa bukan kita? Kita niatnya itu bukan riak untuk biar dipanggil itu, tapi daripada mereka akan terbawa dengan ustadz-ustadzah yang mungkin tidak pas, mendingan kita yang dari Fakultas Dakwah, dari Fakultas Syariah, dari Fakultas Saintek tapi di UIN atau FISIP di UIN, itu akan lebih bagus. Bicara masalah politik yang Islami tentunya teman-teman FISIP, Saintek yang Islami tentunya yang teman-teman dari Saintek itu. Maka kalau menurut saya ya kita itu mencoba di era milenial itu menawarkan gagasan, dan gagasan itu ya adalah gagasan bagi kelompok milenial itu. Coba aja mungkin teman-teman yang ini lagi kreatif itu buat web apa yang itu sifatnya menawarkan kepada masyarakat yang lain itu. Kan mungkin bagi kita itu kan kita sering, lah saya kan mahasiswa Pak, mahasiswa mau buat judul skripsi juga muter-muter Pak, nggak selesai-selesai. Apalagi nanti nulisnya, pembimbingnya susah dan sebagainya. Iya, tapi bagi orang lain banyak orang yang menganggap bahwa mahasiswa UIN itu lebih bagus daripada yang lainnya itu. Saya umpama ya sering, karena di Fakultas Ekonomi sering di lembaga keuangan itu baik yang bank maupun non bank itu, ya katanya mereka itu, saya kalau ada orang UIN Pak, itu pertama kali saya pokoknya ambil dulu soal kejujuran. Saya lihat dulu tentang keagamaan itu. Karena apa? Orang UIN, fakultas apapun, pasti dia lebih bagus nilai keagamaannya dan kejujurannya. Bagi kami di bank Pak, yang penting adalah kejujuran. Sehebat apapun orang, tapi kalau dia tidak jujur, ya ngapain kita pelihara gitu ya, kita ambil itu. Maka jangan heran kalau ada fakultas dakwah kemudian jadi direktur bank di Purwodadi itu, atau mungkin ada fakultas Usuluddin kemudian jadi ketua BPR Syariah di mana, ya karena tadi kita punya nama besar UIN Wali Songo itu. Oleh karena itu sekali lagi di era milenial ini memang kita harus melakukan akselerasi terhadap era yang sekarang ini. Oke, lanjut yang terakhir Mas, di halaman terakhir. Terus satu lagi. Oke. Di generasi milenial itu kita perlu see globally, respond locally, and think moderately itu. Jadi kita perlu tahu banyak tentang dunia, baik dunia Islam maupun dunia pada umumnya. See globally, kita tahu perkembangan dunia sekarang. Kita ini di Indonesia lagi rame-rame Maulid Nabi, tapi di Prancis itu sekarang lagi rame tentang penghinaan terhadap Islam itu. Ya kalau kita tidak mengikuti kan tidak tahu. Maka menurut saya kita perlu see globally. Kenapa di Prancis terjadi rame-rame itu? Karena asbabul wurudnya itu karena ada teman-teman kita yang tadi berfaham tasyadudi. Dijelaskan di sana itu kan ada guru yang menjelaskan tentang karikatur Nabi.
kemudian ketika keluar kemudian dipenggal lehernya itu. Ya wajar, karena mungkin kalau bagi kelompok yang tasyadudi itu kan semacam itu. Tapi bagi kelompok yang kita moderat itu ya mungkin tidak harus kemudian dipenggal lehernya, karena dalam fikih itu kita memenggal atau membunuh itu kan kalau dia membunuh. Tapi kalau dia itu menjelek-jelekan dan sebagainya, ya perlu kita lakukan tabayun dulu, baru kemudian kita beraksen. Lah, ini karena terjadi semacam itu, maka kemudian responnya dari non-muslim juga terjadi rame-rame, yakni menganggap Islam itu begini begitu. Dan sekarang kita kemudian adalah boykot tentang produk Prancis dan sebagainya. Ini si globali, tapi kita perlu respon lokali. Kalau kita punya banyak informasi dari dunia, ya kita responnya adalah lokali. Bagi kita bangsa Indonesia, yang bangsa Timur, kita tidak harus seperti mereka, kemudian memenggal leher dan sebagainya. Kita perlu respon lokali, sesuaikan dengan lokal budaya kita. Pemerintah kita atas nama pemerintah sudah menyampaikan tentang respon terhadap pernyataan Presiden Prancis umpama, agar berhati-hati dalam persoalan keislaman. Kemudian think moderately, maka kita diminta untuk perspektif kita adalah perspektif yang moderat, tidak ekstrim dan tidak liberal. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada diskusi pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan kami silakan untuk bisa kita berdiskusi bersama. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Holis sebagai moderator. Ya. Terima kasih Pak, materinya sangat luar biasa. Yang cara pandang kita mengenai moderasi beragama tentunya ya. Yang kelompok KKN mungkin salah paham juga. Terima kasih atas pencerahannya. Ya, sekarang berikutnya kalau ada pertanyaan dari peserta, monggo. Bisa lewat chat ataupun raise hand di Oke, Bapak, ini ada pertanyaan dari Mbak Nabila. Bagaimana cara menanggapi fenomena tren hijab yang seakan-akan menggeser kedudukan hijab yang notabene? Fenomena tren hijab yang seakan-akan menggeser kedudukan hijab ini adalah suatu pelindung untuk menutupi aurat, namun sekarang ini beralih kepada fashion. Oke, bagaimana menanggapi fenomena tren hijab, ya gitu ya, yang seakan-akan menggeser kedudukan hijab yang notabene adalah suatu pelindung untuk menutupi aurat itu. Oke, satu dulu atau bagaimana? Iya Bapak, menunggu yang lain. Okay. Mungkin masih. Ada potongan ayat dalam Al-Quran itu surat An-Nur ayat 31 ya. Yang di sana itu ada wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Itu surat An-Nur, nanti saya lihat di surat An-Nur. Ya, kalau saudara-saudara yang bisa melihat itu ada di surat An-Nur ayat 31 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dzahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Jadi wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka perempuan menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ini kalau teks yang ada dalam Al-Quran surat An-Nur semacam itu. Maka kemudian difahami oleh para mufassir bahwa menutup aurat itu adalah menutup
bagian tubuh yang yang menarik gitu ya. Bagian tubuh yang masuk kategori aurat. Jadi kalau dalam fikih itu tadi saya sampaikan bahwa aurat itu ada pendapat yang mengatakan bahwa aurat perempuan itu adalah jami'u badaniha, semua badan perempuan. Tapi ada yang mengatakan illal kafwal illal wajha wal kafain. Jadi yang kedua adalah kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ini yang terjadi perdebatan dalam fikih. Maka kalau ada perdebatan dalam fikih, maka diambil akhafu dararain. Kita mengambil yang lebih lebih sedikit madorotnya itu. Sampai sekarang ini kan pemahaman-pemahaman yang banyak di tengah-tengah kita itu kan terbelah. Paling tidak saya melihat ada 3. Ada yang tadi tasyaddudi, yang terlalu hati-hati itu. Sangat hati-hati, bukan terlalu ya, sangat hati-hati terhadap fikih itu. Maka menurut dia ngambil fikih yang pertama, bahwa jilbab itu adalah menutup seluruh anggota tubuh perempuan, termasuk harus pakai cadar itu. Itu kan adalah sesuatu yang sifatnya fikih. Yang kedua, yang kecuali muka dan telapak tangan, yang dipakai oleh di UIN ini kan adalah kecuali muka dan telapak tangan. Dan yang ketiga adalah yang tadi tidak harus secara formal bahwa perempuan itu menutup seluruh auratnya itu. Karena yang dimaksud aurat di situ adalah dalam fikih itu menutup dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saya melihat perkembangan di Indonesia ini ya 3 pemahaman itu yang berkembang di tengah-tengah kita. Kalau ditanya bagaimana bersikap, ya kalau saya sebagai orang yang moderat, ya memang kita bersikap yang tengah-tengah itu, wasatiyah itu. Kita tetap pakai jilbab, dan jilbab itu adalah menutup aurat. Secara formal itu adalah menutup aurat kita yang kelihatan. Tetapi jangan sampai kemudian seperti tadi yang dikhawatirkan oleh saudara itu, kita malah tidak mikiri cara menutup auratnya itu. Malah yang dipikir adalah fashionnya itu. Ini maka yang saya sampaikan, ada festival hijab, ada yang hijrah itu harusnya itu dari kejelekan, keburukan dari Mekah ke Madinah. Sekarang itu katanya kalau pakai jilbabnya itu yang rame-rame itu, yang bagus-bagus itu katanya sudah hijrah. Ya kan bukan berarti yang jilbabnya tidak bagus kemudian tidak hijrah kan ya. Ya inilah yang saya tadi sampaikan, ya memang pengaruh kita di dunia fashion itu sangat begitu hebatnya itu. Maka katanya ini, mohon maaf ya, kalau pakai jilbab tidak pakai elzata, atau pakai jilbab tidak pakai yang lainnya saya nggak pernah pakai jilbab gitu. Elzata atau pen atau yang lainnya, kayak tidak keren gitu. Ini karena kita sudah masuk ke dunia kapitalis itu. Bahwa apa-apa itu serba yang yang keren itu. Ya ini kan kalau saya lihat jilbab saudara kan ya bagus-bagus semua. Ya mudah-mudahan ini bukan berarti dalam rangka tapi ya paling tidak mungkin untuk mempercantik diri, untuk memperbaiki penampilan, selagi itu masih dalam kerangka syariat ya nggak apa-apa. Toh kita itu kan boleh. Jadi Nabi itu katanya suka dengan wangi-wangian. Maka secara tekstual itu orang itu kalau mau sholat itu harus pakai wangi-wangi. Tapi problemnya itu loh, wangi-wangi sekarang itu alkohol. Terus gimana kita? Apa kita nggak pakai wangi-wangian? Ya cari yang selamat, pakai wangi-wangian tapi tidak menggunakan alkohol, kan ada. Jadi kita hidup itu saya kira kita bisa menyesuaikan dengan zamannya, tetapi jangan lupa bahwa kita juga substansinya itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Menutup jilbab, menutup aurat itu adalah ibadah. Maka kita lakukan menutup aurat. Tapi jangan sampai menutup aurat itu kalah dengan rame-rame jilbabnya itu. Insya Allah untuk mahasiswa UIN kan sudah menyesuaikan ya. Artinya menutup itu ya sebagaimana yang kita pahami secara moderat itu, menutup aurat adalah menutup seluruh bagian tubuh wanita.
kemudian mukanya kelihatan, telapak tangannya kelihatan itu. Jadi kalau fikih itu tidak apa, kemudian kalau kan banyak yang mengatakan loh menutup aurat itu harus seluruh tubuh, kalau tidak itu dosa. Oh, enggak begitu. Kalau fikih itu sifatnya debatable itu. Jadi kata Imam Syafi'i itu ra'yuna shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairina khata' yahtamilus shawab. Jadi pendapatku itu bagus tapi juga yahtamilul khata', ada kemungkinan untuk salah. Wa ra'yu ghairina khata', pendapat orang lain itu salah. Wa ra'yu ghairina khata' yahtamilus shawab. Bisa juga pendapat itu betul itu. Maka dalam fikih itu tidak boleh kita menyalahkan, tapi inilah pendapat saya. Nah, maka di UIN Wali Songo Semarang ini tadi saya sampaikan ya berjilbab itu wajib, tetapi yang dikembangkan di secara administratif di UIN itu adalah kelihatan mukanya dan kelihatan telapak tangannya. Saya kira itu Mbak Nabilah, dalam rangka kita masuk di era milenial, kita tetap sebagai generasi milenial, tapi substansi keagamaan tetap menjadi bagian dari dakwah kita itu. Ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Naim Mutakin. Adakah batasan toleransi terhadap keberagaman beragama, Bapak? Jika ada, seberapa batasan toleransi terhadap keberagaman beragama tersebut? Oke, jadi yang tadi saya ingatkan pada kita semua itu tentang moderasi beragama itu. Ingat, moderasi beragama itu artinya moderasi dalam pemahaman keagamaan. Jangan salah kemudian kita moderasi beragama berarti agama dimoderatkan. Tidak boleh kalau agama dimoderatkan. Agama itu sifatnya qat'i. Jadi Islam itu datang kepada kita itu ya datang dari Allah. Tadi saya sudah sampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu kan sudah jelas. Jadi yang belum jelas itu kan adalah pemahaman kita terhadap dalil-dalil Al-Quran itu. Umpama gini ya, dalam persoalan ada ya kita menuntut ilmu ya, ada dalam Al-Quran itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, atau dalam ayat lain fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu sekalian kepada orang yang tahu kalau kita tidak tahu itu. Di situ karena amar, maka kemudian kita anggap bahwa bertanya, belajar itu adalah wajib. Dalam hadis disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Maka menurut ilmu itu wajib dalam kategori fikih, itu adalah wajib. Tapi kalau teks yang utama dalam Al-Qur'an kan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu dan orang yang beriman itu diangkat derajatnya itu. Oleh karena itu kita dalam memahami Al-Quran itu, memahami teks agama itu tadi, moderat itu artinya ya kalau di dalam ciri-ciri moderat itu satu adalah tasamuh ya. Ada tawasud, ada tasamuh. Tawasud artinya tengah-tengah atau moderat. Kalau tasamuh artinya itu adalah toleran terhadap yang lainnya. Jadi ketika tasamu itu ketika kita berbeda pendapat, ya kita harus menghargai ada pendapat yang lain itu. Jadi ra'yuna shawab yahtamilul khata'. Bisa saja pendapat kita itu yang terbaik, tapi juga ada kemungkinan untuk salah itu. Ada kemungkinan tidak benar itu. Maka kita dalam fikih itu harus memahami bahwa ada pendapat yang lain itu yang semacam itu. Tapi saya menggunakan pendapat ini. Tarweh semua. Ada yang 8, ada yang berapa 20. Ya yang 8 ya harus mengakui, ada yang 20 kok. Dalilnya juga jelas. Yang 10, yang 8 juga jelas. Jadi tasamu itu artinya kita menghargai berbagai pendapat dalam internal agama kita. Kalau tawasud tadi itu kita model pemahaman kita yang tengah-tengah itu. Inilah yang kemudian dikembangkan dalam model moderasi. Kalau ditanya tentang ciri-ciri yang spesifik, ya ciri-cirinya tadi
model pemahaman yang tawasud, model pemahaman yang tasamuk itu. Cara mengukurnya ya kita tidak bisa kemudian menganggap bahwa yang saya ini yang terbaik itu. Saya sebagai orang yang moderat itu ya kita berbeda dalam beberapa hal itu. Tapi perbedaan itu bukan kemudian menjadi kita bermusuhan itu. Berbeda pendapat, berbeda pemahaman itu hal yang wajar dalam persoalan keagamaan. Tapi tentunya sesuai dengan ajaran-ajaran kita. Ya, kalau yang tadi saya bolak-balik menyebutkan ya seorang dai itu kan bisa saja umpama khilaf gitu ya, atau berbeda pendapat dalam menyampaikan umpama tentang pemahaman tentang fikih siasah. Ya beda pendapat nggak apa-apa. Ada yang menginginkan bahwa dalam fikih siasah itu pemimpin itu adil. Kalau pemimpin tidak adil, ya harus dikritik. Kalau dikritik tidak bisa, ya harus dimakzulkan. Ya itu kan difikirkan semacam itu. Tapi ada yang mengatakan enggak, selagi kita itu ada pemimpin, lebih bagus daripada tidak ada pemimpin. Nah, maka kemudian dalam soal fikih, ya kita berbeda dalam pendapat tidak apa-apa. Kita saling menghargai, kita saling tasamuh, toleran. Saya kira itu Mas tadi yang disampaikan oleh panjenengan. Karena pertanyaannya kedua juga mengingat waktu untuk Mas Akso nanti bisa didiskusikan apa aja ya. Terus ini sebelum diakhiri mohon peserta untuk kameranya di-on-kan semua untuk foto. Iya, biar kelihatan. Dari mana yang ganteng-ganteng biar kelihatan. tolong peserta untuk kamera di-on-kan untuk sesi foto bersama. Sekali lagi untuk agar kamera semua di-on-kan untuk sesi foto bersama dengan bermateri. Oke, kita mulai untuk slide 1. 1, 2, 3. Untuk slide 2. Untuk slide 2. 1, 2, 3. Atau dari moderasi beragama ada jawaban atau gimana? Jadi bawanya ya atau simbol? Ya, saya cuma begini aja, memesankan kepada saudara sekalian bahwa saudara itu adalah mahasiswa UIN dan sebentar lagi jadi alumni UIN. Kita perlu menjadi agen moderasi, bahwa sesungguhnya pemahaman keagamaan yang moderat itu setelah diusung oleh para ulama salaf dalam tradisi masing-masing, baik ulama tasawuf, ulama fikih, ulama pendidikan, hingga ulama zaman sekarang ini menggunakan pemahaman yang moderat. Oleh karena itu, agen-agen moderat ini ditunjukkan oleh saudara-saudara sekalian yang dari UIN Wali Songo Semarang ini. Mudah-mudahan ke depan saudara bersahabat dengan milenial, IT, informasi digital, dan saudara bisa mengarungi masa depan ini dengan sukses. Mudah-mudahan yang hadir kesempatan kali ini menjadi orang sukses semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Imam ya atas waktunya, atas pemaparannya, atas ilmunya yang sangat sekali dalam acara
semoga kita mendapat keberkahan dalam acara kali ini. Dan untuk semua peserta, saya juga terima kasih dari awal hingga akhir bisa bergabung di acara ini sampai akhir. Dan untuk tadi penanya yang beruntung karena penanya pertama Mbak Nabila, selamat mendapat buku dari Corporate Hub atau di grup WhatsApp. Mbak Nabila. Oke, nanti kita lanjutkan. Sekian dari saya. Apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan kata, beliau kata, saya maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.